Kemarin kita sudah terakhir masalah pembagian daging kurban. Yang ketinggalan yaitu apa? Masalah kulit. Bagaimana status kulit? Nah, kulit itu tidak boleh dijual. Karena Nabi mengatakan dalam sabdanya apa? Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual daripada kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban yang dia tidak mendapatkan pahala daripada berkurban. Nah, karena itu untuk kulitnya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya mau dibuat, ya mau diambil sendiri sama yang berkurban boleh, atau mau dihibahkan kepada orang juga boleh, mau disedekahkan kepada orang juga boleh. Pokok jangan dijual. Pokok jangan dijual. Nah, kalau dikasihkan kepada yang menyembelih gimana? Boleh, tapi bukan untuk sebagai bayaran. Kalau dikasihkan kepada penyembelih, ya untuk yang menyembelih kambing dikasihkan kepada dia, tapi kalau bukan untuk bukan untuk sebagai upah, maka hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau sebagai upah enggak boleh. Sama aja dengan apa? Membayar, ya berarti menjual, seakan-akan menjual. Karena itu ini status daripada apa? Kulit daripada hewan kurban. Boleh dimanfaatkan sendiri, kemudian boleh dihibahkan, boleh kasihkan orang, tidak boleh dijual atau jadikan upah sebagai upah bagi penyembelihnya. Itu akan bisa menghilangkan pahala daripada berkurban. Kesunahan dalam udhiyah, di dalam berkurban gimana sunahnya? Pertama, ketika dia menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca bismillah. Membaca bismillah, boleh teruskan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Makruh meninggalkannya. Kenapa? Karena ada pendapat mengatakan hukumnya wajib membaca bismillah. Karena itu apa? Ketika mau menyembelih membaca bismillah, kemudian mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sunahkan membaca salawat kepada Nabi. Jadi kalau prakteknya bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini makruh meninggalkan semuanya ini. Itu apa? Ini yang disunahkan ketika mau menyembelih hewan kurban. Kemudian disunahkan menghadap kiblat. Menghadap apa? Kiblat. Karena itu apa? Yang dihadapkan kiblat itu apa? Ulama sebetulnya beda pendapat. Apakah orang yang menyembelih yang menghadap kiblat ataukah sembelihannya? Di situ ada 3 pendapat. Tapi yang akrab yaitu apa? Yang mau disembelih daripada hewan kurban, lehernya itu dihadapkan kiblat. Tentunya orang yang menyembelih juga menghadap kiblat kan. Kalau seandainya dibalik kan sulit ya. Ini kiblat sana seandainya, maka lehernya kan agak ditarik itu, kemudian apa? Dipastikan mana yang mau dipotong, kemudian apa? Dia menghadap kiblat, lehernya juga dihadapkan kiblat. Itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian ketika menyembelih hewan kurban, itu hewan kurbannya disunahkan untuk dibaringkan. Beda dengan menyembelih onta. Kalau onta, cara penyembelihannya yaitu apa? Dengan berdiri. Yaitu dengan berdiri, ya ditusuk naharnya, leher bagian bawah itu. Kemudian menggunakan 2 pisau yang sebelah kanan dan kirinya tajam. 2 jihad, 2 arahnya sama-sama tajam. Ditusuk kemudian ditarik kanan dan ke kiri. Itu cara untuk menyembelih hewan onta. Tapi kalau untuk sapi ataupun untuk kambing, baik kacangan ataupun gibas, disunahkan untuk dibaringkan. Dibaringkan kemana? Ke sisi kirinya. Dibaringkan ke sisi kiri daripada badannya. Kemudian mengikat semua kakinya kecuali kaki yang kanan dilepas. Jadi semua kaki diikat. Kecuali apa? Jadi jadikan 3 kaki kanan yang dilepas. Untuk apa? Untuk pelampiasan. Ini kalau kamu ingin menyembelih, kata Nabi, dikatakan fa ahsinu dibhata, perbagus cara penyembelihnya dengan cara apa? Caranya sesuai dengan syariat. Itu apa? Lebih memberikan irahah, kemudahan bagi yang disembelih. Diikat 3 kakinya, disisakan kaki kanan untuk pelampiasan. Ini untuk apa? Cara menyembelih. Tapi di situ ada satu keterangan itu. Hewan ternak ini kalau kita lihat ya, subhanallah, kambing ini Allah berikan keberkahan, khususnya kambing, sapi ya, Allah berikan keberkahan.
Ini kambing dan sapi ini disembelih setiap harinya berapa itu? Bukan waktu hari raya kurban saja. Tapi tidak habis-habis ya. Tidak habis-habis. Padahal kalau melahirkan, kalau kambing itu mungkin bisa melahirkan 2 ya. Itu pun jarang, kadang 1. Tapi kalau ada ya hewan yang banyak kalau melahirkan seperti apa? Anjing. Anjing itu kalau melahirkan banyak itu. Anaknya langsung 4, 5 kalau melahirkan. Tapi kalau dilihat lebih banyak mana kelihatannya? Kambing. Padahal disembelih loh. Anjing ya jarang. Mungkin dari agama lain menyembelih itu anjing. Tapi jarang. Kalau umat Islam kebanyakan semuanya ya kambing, sapi ini disembelih setiap harinya disembelih. Apalagi hari raya kurban. Tapi tidak habis-habis. Belum nanti di Makkah itu untuk dam. Ya ketika dia wajib dam, wajib menyembelih kambing. Banyak ini sembelih tapi tidak habis-habis. Karena apa? Karena memang Allah memberikan keberkahan ya daripada hewan ternak. Di antaranya Allah memberikan kelebihan. Kelebihan ketika disembelih daripada hewan ternak tadi itu, Allah memberikan ketika disembelih bukan rasa sakit sebetulnya, rasa nikmat. Tapi kita aja yang melihat seakan-akan itu adalah rasa sakit. Padahal dia merasakan kenikmatan. Dikatakan merasakan kenikmatan. Itu sebagian ulama mengatakan itu kenikmatannya sampai dikatakan seperti kenikmatan malam pertama. Ya. Bagi seperti kenikmatan malam pertama. Artinya ketika disembelih itu ya nikmat dia, tak merasakan sakit. Loh kok jerit? Kok jerat-jerit ketika disembelih? Ya itu jarinya jerat-jerit nikmat ya. Jerat-jerit nikmat itu katanya. Itu ada yang membahas tentang hikmah daripada disembelihnya hewan ternak tadi itu. Kemudian ketika menyembelih hewan kurban disunahkan baca doa. Ada doanya. Apa doanya? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, hadhihi minka. Ini adalah dari kamu. Ya, kita dapat sampai bisa menyembelih hewan kurban itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhi minka wa ilaika, dan ini untukmu. Ini dari kamu dan untuk kamu ya Allah. Fataqabbal minni, karena itu terima ya Allah daripada aku. Ini disunahkan itu berdoa seperti itu. Kemudian disunahkan bagi orang yang berkorban. Bagi orang yang berkorban disunahkan untuk tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, tidak memotong semua rambut. Baik rambut kepala atau yang lainnya. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ini sunnah hukumnya. Kenapa? Lisyumulil maghfirah, supaya meliputi ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah daripada rambut yang Anda miliki. Itu tidak usah dicukur, tidak usah dipotong kukunya, rambutnya sampai menyembelih hewan kurban. Lah kan hari raya kan kelihatan sing brewoke gembel ya. Kelihatan kumisnya ya seandainya, ya biarkan sudah. Memang kalau Idul Fitri kelihatan bersih karena disunahkan sebelum hadir untuk mencukur semua rambutnya, disunahkan untuk motong kukunya. Ya, tapi untuk Idul Adha ini hukumnya makruh malahan. Makruh memotong kuku ataupun rambut sampai menyembelih hewan kurban. Tapi tetap disunahkan mandi. Nanti ada kesunahan mandi tetap. Paham ya? Karena itu dimakruhkan untuk memotong kuku. Berarti hukumnya sunnah untuk tidak memotong kuku ataupun rambut. Kemudian dikatakan sunnahnya juga menyembelih sendiri kalau dia mampu. Kalau dia mampu untuk menyembelih sendiri, sunnah menyembelihnya sendiri, tidak usah diwakilkan. Tapi kalau dia tidak mampu atau takut keliru atau nggak tega, ya nggak tega dia akhirnya salah nanti penyembelihannya jadi bangkai nanti. Ya, jadi bangkai itu yang seharusnya bisa dinikmati, ya ternyata tidak bisa dinikmati. Ini sebetulnya menyembelih hewan kurban ini atau menyembelih hewan ternak ini ada hikmah yang bisa kita ambil itu ya. Itu hewan kambing yang kita mau sembelih. Ya kalau kita menyembelihnya sesuai dengan syariat, manfaat. Bisa dinikmati, dimakan, bisa dihibahkan, bisa disedekahkan. Tapi kalau salah dalam penyembelihan, keliru aja setitik di akhir kehidupannya, maka jadinya bangkai. Tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, harus dibuang. Bangkai tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Nah, ini juga contoh daripada kehidupan kita sebenarnya.
Kita sudah mengatur ibadah kita mulai kita balik sampai akhir kehidupan kita. Sholatnya, ibadah puasanya, baca Al-Qur'annya, kemudian meninggalkan maksiat semuanya. Ternyata di akhir kehidupan kita coba-coba untuk melakukan maksiat. Diakhiri dalam keadaan maksiat. Dalam keadaan melakukan hal yang mendatangkan murka Allah. Akhirnya sia-sia ibadah kita semuanya. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu bahaya ya. Kan itu pernah ada orang soleh ketika seorang guru dia menyembelih hewan ya, ketika menyembelih hewan ternak tadi itu keliru dengan penyembelihannya. Akhirnya jadi bangkai, nangis dia. Nangis menjadi-jadi. Sampai bingung semuanya. Ini kenapa ini? Guru kita ini kok nangis? Cuman 1 kambing, kita bisa ganti sampai 10 kambing. Kenapa kok ditangisi salah? Ya, kok kambing jadi bangkai ini ditangisi. Akhirnya mereka memberanikan, wahai guru, sudah enggak usah ditangisi wahai guru. Kenapa Anda kok menangis? Kita siap mengganti 10 kambing wahai guru, atau berapapun yang Anda inginkan. Akhirnya kata gurunya, bukan aku menangisi daripada kambing 1 kambing yang jadi bangkai ini, tapi aku menangisi diriku. Aku takut keadaanku seperti kambing ini. Aku sudah mengatur ibadahku, sudah memperbaiki hubunganku dengan Allah, sudah meninggalkan maksiat bertahun-tahun. Takut aku keadaanku seperti kambing ini, akhir kehidupanku aku maksiat kepada Allah. Sehingga akhir kehidupanku jadi seperti kambing ini, jadi bangkai. Akhirnya yang asalnya bisa dimakan, dinikmati, ternyata jadi bangkai, dibuang. Aku takut amal ibadahku semuanya ditolak oleh Allah gara-gara akhir kehidupanku ternyata aku menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Baru sadar muridnya. Ya, itu karena itu ketika menyembelih, kalau dia tidak mampu sendiri, ya lebih baik diwakilkan. Kalau mampu sendiri, lebih afdal dia sendiri yang menyembelih. Kemudian seperti perempuan seandainya, ya diwakilkan itu lebih afdal. Tapi tetap disunahkan untuk melihat. Ketika bukan dia yang menyembelih, tetap orang yang berkorban tadi melihat daripada hewan kurban ketika disembelih. Oh, enggak tego, ya wis, enggak usah dipaksakan. Ya kalau sunnahnya, ya Nabi memerintahkan Sayyidah Fatimah, ya suruh melihat daripada hewan kurban yang disembelih. Diperintahkan untuk melihatnya. Kemudian bagi imam, bagi pemimpin daerah, itu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dari Baitul Mal kalau memang ada kas negara, kas daerah. Itu disunahkan untuk dibelikan kambing, diniatkan untuk untuk kaum muslimin. Itu sunnah dari kas negara, ya Baitul Mal kalau memang ada, ya kalau memang ada. Kemudian sekarang hal-hal yang sering terjadi nih. Hal-hal yang sering terjadi, pertama, apakah boleh berkorban dengan hewan yang hamil? Berkorban dengan hewan yang hamil itu pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad, tidak sah berkorban dengan hewan yang hamil. Karena itu kalau ditanya mana yang lebih afdol, apakah hewan ternak yang jantan atau betina, laki atau perempuan, yang lebih afdol laki. Kenapa? Karena kalau perempuan ya resikonya ini kalau dia hamil. Paham ya? Kenapa kok perempuan dikatakan tidak sah? Karena ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena yaitu li'annal hamla yaziluha. Karena hamil itu bisa membuat kurus daripada hewan ternak tadi itu. Sedangkan kemarin termasuk syarat daripada cukup untuk digunakan udhiyah, pertama melihat umur, yang kedua tidak ada cacat daripada hewan ternak. Di antaranya sakit sampai menyebabkan kurus. Nah, ini juga sama, hamil menyebabkan kurus. Biasanya kalau hamil itu kurus. Loh, berarti kalau hamil tetap gemuk, apakah boleh? Tetap tidak boleh, pendapat yang kuat. Kenapa? Karena alasan yang kedua, li'anna lahmaha rodi. Karena biasanya dagingnya enggak enak. Dagingnya biasanya kurang enak. Malah ada yang ngomong kalau makan daging yang hewan ternak itu hamil biasanya murus-murus ya. Ada yang mengatakan murus-murus. Ya itu diantaranya menyebab berarti dagingnya kurang bagus. Ya kurang bagus. Tapi ada pendapat mengatakan sah. Ada pendapat yang mengatakan sah. Nah, untuk apa ini? Pendapat mengatakan sah. Seandainya
Tahu-tahu kita beli katanya tidak hamil, ternyata hamil. Ya wis lah, paling tidak ngikuti pendapat yang boleh. Tapi kalau mau beli, ojo sing hamil. Kenapa? Pendapat yang kuat tidak sah. Pendapat yang muktamad tidak sah. Ya cari supaya apa? Keluar daripada semua khilaf gitu loh. Ojo dolek-dolek ngono loh. Sing aman dari semua pendapat mengatakan semua sah dalam semua apa dikatakan sah dalam semua pendapat. Itu yang kamu cari. Iki orang sing ngomong boleh kok. Tapi ada yang ngomong tidak boleh, ya kamu cari jalan yang aman, kan itu. Kecuali kalau seperti tadi tuh, beli ternyata apa hamil setelah dibeli, ya 2 minggu sebelum dia hewan sebelum penyembelihan hewan kurban sebelum hari raya dia sudah beli kambing. Ternyata hamil di waktu itu, dikumpulkan sama kambing bejantan, ternyata dihamili, ya, kan nggak tahu kadang ya. Ya apa nih? Ya paling tidak lah ada pendapat yang mengatakan sah. Itu siapa? Pendapat Ibnu Rif'ah mengatakan cukup ya dengan yang hamil. Kemudian yang kedua, kita kan tahu cara pembagian hewan kurban itu kemarin. Kalau itu wajib semuanya disedekahkan kepada fuqara dan masakin, ya kan? Semuanya sedekah orang fakir miskin. Kalau itu Kalau itu hewan kurban yang wajib. Kalau sunnah kan ada 3 cara itu. Tapi cara yang paling sedikit yaitu dia setelah menyembelih ngambil yang wajib saja untuk disedekahkan. Ngambil yang wajib saja untuk sedekahkan, sisanya dibuat untuk dia sendiri. Sah apa enggak? Sah. Dapat pahala kurban? Dapat, tapi afdalan yang cara yang pertama dan kedua. Karena kemarin bagi 3 caranya itu. Nah, yang disedekahkan ini syaratnya harus mentah, bukan seperti akikoh. Kalau akikoh disunahkan dalam keadaan sudah dimasak, sudah matang, dan disunahkan dalam keadaan dimasak dengan sesuatu yang manis. Kenapa? Karena tafaulan, ya supaya berharap mendapatkan kehidupannya semuanya nikmat terhadap anak tadi itu. Itu dalam akikoh. Tapi kalau dalam hewan kurban ini yang wajib, kan yang wajib kalau hewan kurban sunnah sedikit daripada daging disedekahkan kepada orang fakir atau miskin. Nah, ini harus dalam keadaan mentah. Setelah dikurban, ya berkurban dia semua dagingnya dimasak semuanya dibagikan kepada tetangga-tetangga. Tidak sah ini. Kalau tidak ada sama sekali yang mentah diberikan kepada orang fakir dan miskin. Karena itu harus ada yang disedekahkan. Ambil 1 kilo seandainya, kasih orang fakir atau miskin. Sisanya mau kamu masak boleh. Sisanya kalau mau dimasak boleh. Tapi yang wajibnya harus dalam keadaan mentah. Kemudian apakah boleh menyembelih hewan kurban diniatkan sekaligus akikoh? Diniatkan sekaligus akikoh. Oh, dia berkurban. Saya dulu orang tua saya mampu tapi tidak tahu kesunahan akikoh. Saya mau mengakikohi diri saya sendiri, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Terus kalau saya gabung gimana? Lah ini pendapat ini sekarang. Apakah boleh niat kurban dengan akikoh dengan 1 kambing? 1 kambing diniatkan kurban dan akikoh. Pendapat menurut pendapat Imam Romli hukumnya sah, boleh. Kalau menurut pendapat Imam Romli boleh dan dapat dua-duanya, pahala kurban dan pahala akikoh. Tapi kalau menurut pendapat Ibn Hajar hukumnya tidak sah dua-duanya. Tidak oleh pahala kurban, tidak dapat pahala akikoh. Kalau ditanya mana yang lebih baik? Ya lebih baik sendiri-sendiri. Terus mana yang mau didahulukan? Kurban dulu. Kenapa kurban dulu? Karena waktunya terbatas. Waktu kurban kan hanya mulai tanggal 10 setelah sholat sampai akhir ayam tasyrik. Setelah itu kamu mau niat kurban tidak bisa. Tapi kalau akikoh kapanpun. Karena itu lebih baik didahulukan kurban dulu. Nanti akikohnya ketika dia mampu lagi baru dia beli kambing untuk akikohnya. Paham ya? Dan juga alasannya karena Karena berkorban itu ada pendapat mengatakan wajib seperti kita bahas kemarin. Sebelumnya kita bahas bahwa ada pendapat berkorban bagi yang mampu hukumnya wajib, ada pendapat. Karena itu khurujan min khilaf untuk Untuk mendahulukan kurbannya dulu daripada akikoh. Kemudian kurban dengan uang apakah sah? Enggak sah. Kurban dengan uang tidak sah. Berkurban itu dengan dengan hewan ternak seperti yang sudah dibahas kemarin. Ya onta, sapi, kambing, kacangan atau kibas.
Boleh ada pendapat kemarin apa Abdullah bin Abbas, walaupun dengan ayam, seperti ayam boleh. Paham ya? Kalau diganti dengan uang boleh apa enggak? Enggak sah. Bukan berkorban, itu sedekah namanya. Itu namanya apa? Sedekah. Oh saya ini sibuk, enggak mampu, mau beli kambing, cari kambing, ya, kemudian mau untuk menyembelihnya, mau apa untuk membagikannya, enggak kober karena dia sibuk. Tinggal diwakilkan aja, panggil satu orang yang bisa dipercaya, ya wakilkan untuk beli kambing, sekaligus niat untuk menyembelihnya, diniatkan untuk dia, serta pembagiannya semuanya sah. Ya berikan uangnya berapa butuh biayanya. Oh beli sapi, kasih uang sapi untuk beli sapi. Kasih uang untuk beli apa kambingnya. Wakilkan semuanya sah. Dapat tetap apa? Pahala untuk berkorban. Enggak usah ditambahi apa? Enggak usah diganti dengan uang. Lo kan lebih baik kan, orang-orang itu lebih senang kalau mendapatkan uang. Ya lebih baik lagi bukan hanya apa? Kamu kasih uang saja, kasih daging sama uangnya. Itu lebih farhan dia. Itu lebih senang insyaallah ya. Kalau mau seperti itu ya semua bisa diakali. Syariat ya usah dirubah. Seperti zakat fitrah juga. Zakat fitrah kan kemarin apa boleh diganti dengan uang? Jangan. Zakat fitrah ya sesuai dengan apa kewajibannya. Itu bahan makanan pokok. Kan itu. Enggak usah diganti dengan uang. Bukan lebih baik menerima uang. Lebih baiknya kasih beras sama uang. Itu lebih baik. Enggak usah diganti sudah. Resiko juga. Kalaupun ada yang mengatakan boleh seandainya mutaakhirin, resiko. Ada pendapat mengatakan tidak sah. Lah buat apa kamu untuk urusan agama kok ngambil resiko itu? Cari yang aman. Paham ya? Kemudian apakah boleh menyimpan hewan kurban? Boleh. Setelah berkorban yang sedekah dikeluarkan di waktunya. Setelah itu sisanya dimasukkan apa? Box. Ya, masukkan freezernya. Dibuat makan untuk sampai 1 bulan. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Tidak harus dihabiskan waktu ayam mutasyrik. Kalau harus dihabiskan ayam mutasyrik lah murus-murus orang-orang itu ya. Tidak usah, tidak harus ya. Kalau dulu malah zaman dulu tidak ada kulkas itu, ada itu untuk supaya daging itu aman sampai berhari-hari. Ada kalau di Hadramaut itu ada tempatnya itu. Jadi taruh saat apa dagingnya setelah dibumboni, ya entah itu ya apa caranya, kemudian dimasukkan tempat. Tidak ada kulkas dulu. Kalau butuh dipotong, dimasak. Aman. Entah di sini di Indonesia mungkin juga ada dulu caranya. Ditaruh mana enggak tahu ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah ono freezer tuh. Aman wis ya. Sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan aman itu. Kalau dia apa dimasukkan apa freezer atau box. Nah, itu apa? Artinya apa? Enggak harus habis semuanya. Kecuali yang wajib disedekahkan semuanya. Kalau yang wajib karena nadar, wajib disedekah semuanya itu. Berikan kepada fuqara al masakin. Kemudian menyembelih hewan kurban itu waktunya sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah tenggelam matahari. Kalau sekarang hari Kamis berarti apa? Sabtu, Ahad, Kamis apa? Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari Ahad maghrib habis waktunya. Afdalnya kemarin apa? Jangan tinggal 13-nya. Kenapa? Ada pendapat mengatakan tidak sah tanggal 13-nya. Lebih baik jangan sampai tanggal 13. Tapi dalam pendapat Imam Syafi'i boleh sampai maghrib tanggal 13 hari Ahad. Kemudian kalau seandainya dia menyembelih tanggal 14-nya tidak sah sebagai kurban. Ya kamu sembelih jadi apa? Kamu sedekahkan ya jadi sedekah. Bukan hewan kurban, bukan dapat pahala kurban. Kecuali kalau nadar takyin, aku nadar untuk menyembelih hewan kurban ini. Ternyata sampai tanggal 13 maghrib belum disembelih. Ya apa nih? Tetap wajib disembelih walaupun tanggal 14, walaupun keluar waktunya. Kenapa? Nadar sudah ditentukan ini kambingnya. Ya sembelihan itu tetap karena sudah dinadari. Baik. Kemudian berkorban. Nah, ini yang banyak ini, berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apakah boleh? Apakah sah? Pendapat yang kuat juga ya dikatakan apa? Berkorban untuk orang yang sudah meninggal, pendapat yang muktamad, kalau memang orang yang meninggal tadi itu mayit itu pernah wasiat, dulu saat hidupnya pernah wasiat kepada apa? Orang kepada anaknya seandainya, nak engkau apa duwe rezeki, kalau punya rezeki ya berkorban ya atau kayak bapak ya, kayak ibu ya seandainya. Pernah wasiat, maka apa? Boleh sah. Diniatkan untuk orang tuanya. Paham ya?
Tapi kalau seandainya tidak pernah wasiat, apakah sah? Pendapat yang kuat tidak sah. Pendapat yang kuat tidak sah. Walaupun ada pendapat mengatakan sah, seperti pendapat Imam Romli mengatakan sah. Pendapatnya ada yang mengatakan sah, walaupun tidak wasiat. Tapi afdalnya apa? Ya kalau memang lebih pingin, saya ini pingin manfaat untuk orang tua saya, ya gampang sebetulnya. Sembelih aja diniatkan untuk dirinya, untuk dia sendiri. Kemudian nanti tasyrik thawab, ya menghadiahkan apa? Pahalanya. Allahumma ij'al wa ausil thawaba ma ya dhahaina, atau ya aku ya Allah sampaikan dan jadikan pahala yang sudah aku dapatkan daripada menyembelih hewan kurban ini untuk orang tuaku fulan sebutkan, dapat mereka semuanya. Seperti orang tahlil, baca tahlilan ya Pak. Baca tahlilan wa yasin, kemudian baca tahlil, takbir, sholawat, semuanya tadi itu terakhirnya apa doanya? Allahumma ij'al wa ausil thawaba wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'an azim wa ma ahlalnahu, dan seterusnya. Ya Allah sampaikan, jadikan, hadiahkan, sampaikan kepada apa yang telah aku baca, daripada pahala yang aku baca daripada apa? Yasin, bacaan Al-Qur'an dan yang lainnya untuk mayit fulan. Sampaikan kepada mereka, sampai. Doa kok. Doa ya untuk mereka sampai. Karena itu lebih baik apa? Ya, di tasyrik thawab aja kalau memang tidak pernah wasiat. Tapi hati-hati ketika diniatkan untuk mayit, bedanya. Kalau diniatkan untuk mayit, ya ulama mengatakan apa? Itu semuanya harus sedekah kepada fuqara al masakin. Resiko juga. Kalau diniatkan, bukan yang tasyrik thawab ya. Niat tadi apa? Saya niatkan nawaitu at-tadhiyah bihadi li fulan. Kenapa? Pernah wasiat orang tuanya. Sah kan? Sah. Tapi ini kambing yang hasil sembelihannya gimana? Harus sedekah kepada fuqara al masakin semuanya. Dia tidak boleh ngambil. Berarti seperti wajib jatuhnya. Kalau diniatkan orang yang sudah meninggal dan si orang yang meninggal tadi sudah pernah wasiat, maka hewan kurbannya wajib sedekah kepada fuqara al masakin. Nah, ini yang hati-hati. Kalau dia mau diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, siap gak untuk disedekahkan semuanya? Tidak apa-apa. Kalau pernah wasiat, siapa? Mayit. Kalau belum pernah wasiat, lebih baik apa? Yaitu tadi tasyrik thawab, untuk mendoakan pahala yang dia dapatkan diberikan kepada si mayit. Kalau seperti itu nggak apa-apa, tetap dibagi. Kalau memang itu sunnah. Faham ya? Boleh nggak menyembelih hewan kurban untuk orang lain yang masih hidup? Orang yang masih hidup diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk orang yang masih hidup. Kalau dengan tanpa izin nggak sah. Kalau dia orang lain. Kalau dia orang lain. Dia mau niatkan untuk ustadznya. Nggak izin ambil ustadznya. Nawaitu tadhiyah bihadi li ustadzi fulan. Padahal apa? Dia masih hidup. Kemudian apa? Nggak izin, nggak sah. Tapi kalau izin dulu boleh. Kalau diminta izin dulu boleh. Kecuali kalau untuk keluarganya, li ahli baiti, waliyih. Aku niatkan ini untuk anakku. Ini yang niatkan untuk istriku. Ini yang niatkan untuk orang tuaku. Masih hidup semuanya. Boleh apa enggak? Boleh. Apa harus minta izin enggak? Faham ya? Baik. Kemudian boleh enggak menyembelih hewan kurban kemudian setelah disembelih diserahkan satu orang saja? Boleh. Satu orang miskin dia lagi butuh, mau bikin acara, anak sembelih, anak kasihkan dia semuanya. Setelah anak sembelih, anak niatkan, anak serahkan hasil penyembelihannya kepada dia. Boleh apa enggak? Boleh. Sama ya. Beda dengan zakat kan kemarin. Zakat itu ada tafsir, ada perincian. Kemudian menyembelih hewan kurban. Setelah menyembelih hewan kurban diserahkan kepada siapa ini? Diserahkan kepada siapa? Kalau yang wajib, kan tadi ada sunnah wajib 1 kilo seandainya. Saya serahkan kepada orang fakir. Harus orang fakir yang di daerah situ. Ini pendapat yang kuat. Tidak boleh mindah. Saya serahkan kepada orang fakir yang ada di Tengger. Tidak boleh. Serahkan kepada orang yang fakir yang ada di sini. Ya di tempat penyembelihan. Artinya apa? Ya di daerahnya. Ya satu orang fakir kasihkan dia. Kemudian sisanya mau dikasihkan yang di Tengger boleh. Mau diserahkan kepada yang tempat yang lain boleh. Saya di sana itu ada daerah minoritas. Di sana banyak yang membutuhkan. Ya yang wajib dulu serahkan kepada orang yang daerah situ. 1 kilo seandainya. Sisanya serahkan kepada sana tidak apa-apa. Yang penting yang wajib sudah sah. Faham ya?
Itu pendapat yang muktamad. Ada pendapat yang mengatakan boleh memindah, boleh dipindah ke daerah lain. Kemudian tidak boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim. Daging kurban khususnya ini, daging kurbannya tidak boleh diserahkan kepada non-muslim, harus kepada orang muslim. Loh gimana ini? Ini sekarang kita ini ya di daerah campur nih, bahkan muslim sedikit, non-muslim yang banyak. Ketika mereka mengadakan acara, kita sedikit juga dikasih. Tapi kita gimana ketika berkurban? Masa kita nggak kasih mereka? Ya kalau dalam hukum yang di dalam hukum berkurban, tidak boleh daging kurban yang sudah kita sembelih serahkan kepada non-muslim. Terus gimana nih? Takut nanti terjadi kesenjangan ya. Takut terjadi kesenjangan saatnya. Gampang. Orang-orang yang mampu di sana urunan. Beli kambing bukan kurban. Kemudian sembelih, ini berikan kepada mereka. Yang kurban tetap kepada orang muslim. Jangan diserahkan kepada orang non muslim. Bahkan fuqaha mengatakan ulama mengatakan, ulama fikih mereka mengatakan kalaupun diserahkan kepada orang fakir, mau dijual kepada non muslim tidak boleh. Pokok hasil penyembelihan hewan kurban ini jangan diserahkan kepada non muslim. Mau dengan dijual oleh orang fakir tadi atau dengan orang memberikan kepada non muslim tidak boleh. Caranya kalau memang supaya tetap menjaga hubungan yang baik antara kaum beragama seandainya ya itu tadi caranya ya beli kambing sendiri bukan kurban, urunan ya, satu kambing urunan 10 ribuan kalau di sekolahan nih loh ya, sak kampung urunan ya, atau ya yang mampulah yang seandainya membeli urunan beli kambing ya sembelih berikan kepada mereka, bukan daging kurban tapi daging sembelihan sendiri, enggak apa-apa seperti itu. Itu solusi itu ya, cara untuk supaya tetap hubungannya baik tapi tetap kurbannya tetap sesuai dengan syariat. Kemudian ini berkali-kali sudah kita bahas ya, menyembelih di halaman masjid ya. Apakah dibenarkan menyembelih hewan kurban di halaman masjid? Sebetulnya halaman masjid itu bukan berarti enggak sah, enggak seperti itu juga. Karena kebanyakan ya mulai zaman dahulu orang ketika menyembelih hewan kurban ya di halaman masjid kan ya. Enggak langsung dihukumi enggak sah, enggak. Tapi melihat statusnya. Status daripada halaman masjid itu apa? Kadang enggak tahu statusnya apa, enggak tahu. Status halaman masjid itu apa? Kalau status halaman masjid, seandainya ini tempat parkir ini, anggap halaman masjid itu. Statusnya apa? Kalau itu statusnya wakaf untuk masjid, ada orang mewakafkan untuk diwakafkan untuk masjid. Artinya dia memberikan tadi itu kepada masjid. Paham ya? Tanah halaman masjid berasal dari hibah seorang ya, yang milik, ada wakaf. Kalau milik masjid itu ada orang ngasih kepada masjid. Ini aku hibahkan kepada masjid. Berarti itu menjadi milik masjid. Atau urunan mereka, urunan sampai ya, atau kotak-kotak yang di masjid itu, soalnya sampai uangnya banyak dibelikan tanah, itu milik masjid namanya. Statusnya berarti milik masjid. Atau yang kedua wakaf. Wakaf itu tanah yang berasal daripada wakaf seorang kepada masjid. Ini aku wakafkan untuk masjid. Berarti status yang diwakafkan untuk menjadi miliknya masjid tadi itu ya berarti itu statusnya wakaf. Yang pertama milik masjid. Dua-duanya ini tidak boleh menggunakan milik masjid dan wakaf masjid itu untuk penyembelihan hewan kurban. Kenapa? Karena penggunaan milik masjid atau wakaf untuk masjid itu harus semata-mata kembali manfaatnya untuk masjid. Nah ini untuk siapa kembalinya? Bukan untuk masjid kok. Karena itu ya dikatakan supaya tetap boleh. Caranya gimana? Caranya ya berarti orang yang menyembelih di halaman masjid tadi menyewa tempat tadi itu, disewa. Menyewa ya berarti membayar dengan harga semisalnya. Duduk wis penting sawis kayak ya 10.000 wae, ndak oleh. Iya. Ya harus sesuai dengan harga semisalnya. Berapa kira-kira kalau ada orang menyewa ya halaman ini tempat seperti ini untuk penyembelihan hewan kurban? Oh sekian. Ya
dibayarkan kepada masjid. Ini baru manfaat ada masjid untuk masjid. Berarti masjid mengambil manfaat mendapatkan apa? Bayaran, masuk kasnya masjid. Dari mana uangnya? Oh, dari kas masjid. Yang balik ilat iku jenenge. Oh, dhewek goro. Iki goro iki ya. Bukan dari kas masjid. Terus dari mana? Ya kalau bisa ya orang yang titip itu bayar. Wis titip kambing, wis disembeleno, diniatno, dibagino, sik gak kepengin bayar. Ada biaya operasional, minta enggak apa-apa. Ya yang wajar. Biaya berapa biaya operasional? Untuk apa? Untuk semuanya. Kalau nyewa kan enggak harus satu persatu kan. Oh, ini untuk semuanya karena yang titip ada 10 orang. Ini dibagi dari mereka untuk biaya sewa, untuk biaya penyembelihan, untuk biaya ini, oh total sekian. Berarti per orang nanti bayar sekian. Untuk kreseki, itu kan di kreseki. Kalau mau dibagikan, mau dari kas masjid, ya tidak boleh. Ya dari mereka juga. Oh ada orang yang langsung sukarela dari satu orang yang memberikan semuanya. Ya tidak apa-apa. Ya bagus, fadilah bagi dia. Paham ya? Nah, ini harus berarti ini kalau milik atau wakaf masjid, wakaf untuk masjid. Yang kedua, tapi itu pun harus ada syaratnya. Syaratnya tidak mengotori dan tidak menggunakan alat-alat masjid. Oh cibuke masjid digawe, oh karpeti masjid digawe tidak boleh, oh mengotori masjid tidak boleh, dan tidak boleh mencegah tidak boleh sampai orang kesulitan untuk berangkat ke masjid, menghalangi orang berangkat untuk masjid, ini juga tidak boleh. Kemudian untuk yang wakaf syarat ditambahan syarat kalau yang mewakafkan tidak melarang untuk dijadikan penyembelihan. Aku wakafkan ini untuk masjid, tapi ojo didadekno gawe penyembelihan hewan kurban. Jangan digunakan untuk penyembelihan hewan kurban, maka tidak boleh. Walaupun menyewa. Kenapa? Karena orang yang mewakafkan sudah melarang. Paham ini ya? Nah, itu syaratnya. Status yang ketiga sekarang. Status yang ketiga ini apa? Wakaf, tapi wakafnya untuk maslahat umum. Kemaslahatan muslimin. Ini aku wakafkan untuk maslahat kaum muslimin. Wah ini boleh dibuat apapun sudah. Pokok ada manfaat untuk kaum muslimin. Oh dibuat acara maulutan. Oh dibuat acara TPQ. Oh dibuat acara penyembelihan hewan kurban. Oh dibuat boleh. Kenapa? Karena wakafnya statusnya untuk maslahat kaum muslimin. Boleh. Yang keempat dan kelima sama ini. Yaitu apa? Wakaf yang majhul. Wakaf majhul ini wakaf tidak diketahui. Ini wakaf. Kami tahu ini tanah wakaf, tapi wakaf untuk apa tidak tahu. Apakah untuk maslahat kaum muslimin atau wakafnya untuk untuk masjid? Tidak tahu, tidak jelas. Maka hukumnya apa? Dilihat nanti dari kebiasaan orang di daerah itu. Mulai dahulu ya orang sini. Oh mulai dulu orang-orang dibuat acara. Oh mulai dulu orang-orang atau penyembelihan hewan kurban di tempat itu. Ya sudah, mengikuti daripada kebiasaan di daerah tersebut. Yang kelima sama, yaitu tidak diketahui statusnya. Iki wakaf, apa milik, apa hibah dari orang, apa gimana nggak tahu. Statusnya tidak diketahui, majhul. Apa wakaf atau tidak tahu. Maka ini sama, melihat kebiasaan orang di daerah tadi itu. Apa yang orang yang melakukan di daerah itu? Oh mulai dulu seperti ini. Oh mulai dulu melarang, tidak ada penyembelihan kurban. Ya sudah ngikuti. Oh mulai dulu dibuat untuk penyembelihan hewan kurban, dibuat acara, ya silakan ngikuti daripada ada kebiasaan di daerah tersebut. Faham ini ya? Nah ini berarti bukan berarti halaman masjid tak boleh. Ya tidak seperti itu juga. Tapi ya tadi itu harus tahu apa statusnya. Kalau sudah tahu statusnya tinggal masukkan hukumnya toh. Tinggal masukkan hukum yang sudah ada. Nah ini adalah masalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban di malam hari gimana hukumnya? Ya, menyembelih hewan kurban di malam hari tetap sah, tapi lebih baik makruh, ada yang mengatakan makruh, lebih baik jangan di malam hari. Kenapa? Resiko. Dan juga alasannya? Karena itu syiar. Syiarnya itu disembelihnya di siang hari. Kalau di malam hari, ya tidak ada syiarnya, sembunyi-sembunyi akhirnya seperti orang sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, kalau disembelih di malam hari resikonya apa? Pas mau menyembelih keliru kenapa? Mati lampu sana ya. Listrik padam. Akhirnya disembelih duduk ya bukan yang harus dipotong, bukan mari wal hulkum wal mari,
bukan jalan nafas dan jalan makanannya, tapi akhirnya apa? Irungnya sini potongnya sana. Atau tangannya dewe kena akhirnya. Resiko, karena itu jangan di malam hari. Ini malam hari setelah masuk hari raya loh ya. Kalau malam hari raya ya tidak sah. Malam hari raya tidak sah. Ya seperti kemarin itu ya. Iki ono wong tukang jagal, ya sing titip wong akeh. Yang titip orang banyak. Semuanya minta disembelih setelah sholat Id. Tangannya mek situ, kambingnya akeh. Akhirnya apa? Wis supaya mereka mereka senang semuanya, disembelih waktu sahur. Durungi subuh disembelih kabeh. Mari diceli kabeh, ya setelah sholat dibagi mereka. Tidak sah semuanya ini. Ini semuanya tidak sah. Kenapa? Belum masuk waktunya. Karena kemarin sudah ketentuan waktunya. Baik. Kemudian ini berkorban ini apakah kesunahan seumur hidup sekali? Tidak, setiap tahun. Setiap tahun. Aku tahun 2010 wis berkorban kok. 2010 setiap tahun. Kapan kamu mampu? Ya tetap disunahkan untuk apa? Berkorban. Bukan untuk seumur hidup sekali. Setiap tahun disunahkan untuk apa? Berkorban ketika dia mampu.